A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pukul 9 malam, Nirmala menatap punggung ibunya. Gadis cantik 20 tahun itu nampak bingung mengapa malam-malam begini sang ibu suka melemparkan pandangan ke arah makam ayahnya. Dia duduk di depan pintu terkadang sambil memeluk kedua lututnya sendiri. Awalnya pemandangan di belakang rumahnya terasa biasa saja. Namun ketika ada makam ayahnya, Nirmala sedikit takut. Nyalinya pun menjadi ciut. Ditambah lagi malam ini, hujan turun sangat deras disertai angin dan petir. Gadis cantik itu merapatkan sweater tebalnya dan memeluk tubuhnya sendiri. Dingin, selain memandangi ibunya dari belakang. Dia pun sibuk menampung air karena bocor di setiap ruangan. Sebelum ayahnya meninggal, rencananya mendiang Partu ingin memperbaiki atap rumah tersebut. Tapi tidak sempat karena sang ayah meninggal dunia. Semenjak penamparan kemarin sore, Muslih, sang kakak tidak menampakkan batang hidungnya. Pemuda 25 tahun tersebut entah kemana. Biasanya Muslih paling antusias manakala hujan turun. Dia yang selalu repot menampung air ketika kebocoran. Gadis cantik permata jernih itu menarik napasnya panjang. Setelah kematian ayahnya, dia merasa ada yang berubah dari kakak dan ibunya. Nirmala menghampiri ibunya yang masih memeluk kedua lututnya. Di sampingnya ada sebuah senter berwarna silver sepanjang lengan orang dewasa. Senter itu digunakan untuk menyorot makam ayahnya. Sang ibu takut jika makam ayahnya dibongkar orang lagi. Bu, ngapain di sini saja? Hujan. Apa ibu tidak kedinginan? Sejak dari sore, ibu duduk di sini memandangi makam bapak. Katanya, dia pun memeluk tubuh Turia dari belakang. Turia tidak menyaut ucapan putrinya. Justru dia malah asik dengan lamunannya. Tatapannya menjadi kosong seperti tidak ada gairah hidup. Hidup segan mati tak mau. Seperti itulah pepatah yang menggambarkan wanita setengah abad itu. Ayo bu, kita masuk. Yuk, jangan dipandang terus nanti di alam sana. Bapak tidak tenang. Apa ibu tidak takut kalau bapak bangkit dari kubur? Goda Nirmala. Turia menatap wajah putrinya. Bukannya menjawab ataupun merespon. Dia membungkam bibirnya 1000 bahasa. Kemudian perempuan berambut keriting yang mengenakan kebaya merah itu beranjak dari duduknya. Lalu menuruni anak tangga, kemudian merentangkan kedua tangan dan menegakkan wajahnya ke langit. Tuhan, beri aku keajaiban. Bangkitkan suamiku. Bangkitkan, serunya. Setelah berseru, guntur menggelegar di angkasa, seakan mengabulkan doa dan mendengarkan suara Turia. Nirmala menjadi takut. Apa yang diucapkan oleh ibunya, takut benar-benar terjadi. Bangkitkan suamiku. Aku ingin dia hidup lagi. Jadikan dia iblis yang penuh kebencian.
kejam dan mengerikan untuk menuntut atas kematiannya. Seluruh tubuh Turia menjadi basah. Selendang yang biasa dia kalungkan di leher dibuang ke tanah. Wanita setengah abad itu menari-nari dan berputar-putar, menikmati dinginnya malam yang berselimutkan hujan. Pak penari jaipong nan handal. Kedua tangannya lentur dan gemulai. Astagfirullah, Bu. Nirmala menangis melihat tingkah ibunya. Sejak meninggalnya sang ayah, ibu sering murung dan melamun di teras belakang rumahnya. Kadang tertawa, kadang dia juga pun menangis seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen oleh ibunya. Pernah sang ibu mengamuk tanpa sebab, membuat Nirmala kebingungan harus berbuat apa dan bagaimana cara menenangkan ibunya. Tingkah ibunya semakin parah, suka berbicara sendiri seolah-olah ada yang mengajaknya bicara. Sepanjang waktu ibunya hanya melamun di samping makam ayahnya. Sampai larut malam, Nirmala bergegas menuruni anak tangga dan memeluk sang ibu sambil menangis. Sadarlah, Bu. Sadar. Ayo kita masuk. Entah guntur yang keberapa kalinya, menggelegarkan suaranya yang nyaring. Kilatan cahaya putih beberapa detik menerangi mereka. Ibu di sini saja, Nduk. Menunggu ayahmu bangkit. Ucapnya lantang. Suaranya nyaring membelah kegelapan malam. Tubuh gadis itu menggigil kedinginan. Dia berusaha menarik sang ibu, tapi perempuan berbadan berisi itu enggan beranjak dari tempatnya. Tuhan, bangkitkan suamiku. Bu, eling, Bu. Nirmala memeluk dan mengusap wajah ibunya sambil memandangi sekitar takut ada orang. Ayo, Bu. Tinggalkan ibu di sini sendirian. Pergi kamu. Nirmala terpental ke tanah, dia didorong oleh ibunya sendiri. Astagfirullah, Bu. Gadis 20 tahun itu meringis kesakitan sambil mengusap-ngusap bokongnya. Kang Parto. Kakang, ceritnya. Tubuhnya merosot ke tanah. Kedua tangannya menggenggam tanah. Sang ibu menancapkan kukunya dan mencakar tanah-tanah tersebut. Bu, eling, kata putrinya sambil menangis. Nirmala merangkak menghampiri ibunya. Sudah, Bu. Sudah. Ikhlaskan kepergian Bapak. Dia memeluk tubuh ibunya lagi, menangis tergugu. Seminggu sudah kepergian sang ayah. Tidak membuat ibunya berhenti bersedih dan menangis. Keadaannya semakin parah. Nirmala takut jika orang-orang menganggap ibunya tidak waras. Masuk, Bu. Nanti kita sakit. Kalau sakit siapa yang mengurus dan merawat makam Bapak? Turia menatap nanar wajah putih putrinya. Benar apa yang dikatakan gadis berkerudung itu. Ayo, ajaknya. Syukurlah, sang ibu pun mau. Nirmala menggenggam tangan ibunya, melangkah dan menapaki tangga satu persatu dengan berhati-hati. Singkat cerita, pukul 2 dini hari, Nirmala terbangun dari tidurnya. Rasa haus mendera tenggorokannya yang kering. Dengan pelan dia menggerakkan tubuhnya, menuruni kedua kakinya ke lantai.
dingin menusuk hingga ke tulang-tulang. Nirmala cepat-cepat pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dia mengedarkan pandangan ke setiap sisi dapur. Tiba-tiba kerinduan menelusup di hatinya. Biasanya di jam seperti ini, sang ayah duduk termenung di kursi meja makan sambil menggulung rokok tembakau. Sekarang hanya kenang-kenangan. Di kursi kayu itu tidak ada lagi sosok ayahnya. Gegas dia mengambil cangkir plastik dan menuangkan air dari poci ke dalam cangkir tersebut. Ditariknya kursi dari bawah meja. Lalu, bobot tubuhnya dihempaskan ke kursi. Nirmala menekuk air sedikit demi sedikit hingga tenggorokannya menjadi basah. Tiba-tiba dia mengendus aroma serai dan kapur barus. Sontak saja bulu kuduknya meremang seketika. Dia bergegas meletakkan cangkir di atas meja. Lalu, dia pergi ke kamar. Ada yang tidak beres, lirihnya. Aroma kian menyengat tercium di indera penciumannya. Aroma yang menurutnya tidak lazim. Apalagi disertai dengan reaksi bulu kuduk yang merinding. Nirmala mengedikan bahunya. Dia berlari menuju kamarnya. Namun naas. Bruk. Dia terjatuh karena kesandung kakinya sendiri. Nirmala sangat ketakutan. Padahal dia hanya mencium aroma, tetapi tidak melihat rupa pemilik aroma tersebut. Bagaimana kalau melihat pemilik aroma itu? Astagfirullah. Ini hanya perasaanku saja. Gegas dia berdiri dan masuk ke kamar. Sial, tubuhnya kaku seperti kawat yang berkarat. Niatnya bergerak gesit, tapi seolah kedua kakinya ada yang memegangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhasil berdiri dan cepat-cepat masuk. Sesampainya di kamar, Nirmala terkejut setengah mati. Rupanya sang ibu juga terbangun. Dia duduk menghadap dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Ibunya membenturkan kepalanya ke tiang kamar. Ada apa toh, Bu? Pekik Nirmala sambil menyentuh dahi ibunya. Apa kamu tahu rasanya ditinggal mati, Nduk? Tanya Turiah. Gadis berbaju ungu muda tersebut diam saja. Dia tidak berani menyahut asal-asalan. Pernah menyahut sekenanya, tapi sang ibu tidak terima dan dia mengamuk. Aneh. Nirmala duduk di sisi ranjang sambil memandangi raut wajah ibunya dengan tatapan yang kosong. Kenapa tidak ada yang mempercayai cerita ibu? Malam itu, ibulah yang melihat juragan Seraka itu membunuh ayahmu, Nduk. Terangnya datar. Kepalanya bersandar ke dinding lunglai. Bukan tidak percaya, Bu. Tapi mereka tidak ingin kita menjadi korban keberingasan juragan. Kata putrinya berusaha memberi penjelasan yang masuk akal. Alah. Turia membuang pandangannya dari Nirmala. Sudah 2 kantor polisi yang ibu datangi. Tidak ada satupun mereka percaya sama keterangan ibu. Yang ditanya saksi, saksi dan saksi. Padahal kan ibu saksinya, ibu yang tahu. Seru wanita setengah abad itu. Nirmala hanya menarik napasnya. Sudah ribuan kali menjelaskan kepada ibunya, tapi penjelasan itu tidak masuk ke dalam pikiran sang ibu. Semua orang tahu kalau di desanya tidak ada yang berani dan jangan coba-coba melawan Karso. 1000 akal dan taktik licik akan dilakukan juragan si kumis kemoceng.
termasuk uang. Uanglah senjata ampuhnya. Tiba-tiba Nirmala dan ibunya mendengar pintu diketuk seseorang. "Siapa yang bertamu di jam segini?" gumam Turiah. Kedua matanya melotot. "Biar Mala yang membukakan pintu." Dia berdiri, tapi tangannya dicekal ibunya. Keduanya bermuka tegang dan... Singkat cerita, suara kicau burung sudah terdengar di antara dahan-dahan pepohonan. Embun pagi masih menyisakan dinginnya di setiap dedaunan hijau. Tanah masih terlihat basah sisa-sisa hujan semalam. Muslih pulang hampir pagi. Dia datang dalam keadaan mabuk berat, membuat sang ibu dan adiknya terkejut. Seumur-umur Muslih tidak pernah mabuk-mabukan. Entah kenapa setelah kematian ayahnya, Muslih menjadi pembangkang. "Mau jadi apa kamu, Lele?" Sang ibu memukuli putranya, tapi percuma. Muslih tidak merasakan apa-apa. Saat hendak memukulinya lagi, dia dilarang oleh Nirmala, dan mereka pun membiarkan Muslih tidur di kamarnya. Pagi ini, Nirmala berdiri di dekat meja makan. Pandangannya tertuju pada rak bumbu. Wadah bumbu nampak kosong dan mulai habis isinya. Gadis cantik berlesung pipi itu gegas memeriksa isi kendi yang biasa untuk menyimpan beras. Ketika kendi dibuka hanya tersisa sekaleng beras. Dia pun bingung. Jika dimasak sekarang, malam nanti belum tentu makan. Sungguh, Nirmala bingung. Gadis 20 tahun itu terduduk lemas di kursi. Pandangannya tertuju pada ibunya yang termenung di teras dapur. Seperti biasa, ibunya menatap nanar makam ayahnya. "Ngelamun terus, Nyai," seru tetangga yang kebetulan melintas. Turiah tidak menyahut. Dia sibuk menembangkan tembang Jawa, menari seperti sinden yang sedang di atas panggung. "Wong edan, ditanya kok ndak jawab." Perempuan yang memakai topi capeng itu pun berlalu meninggalkan Turiah. "Kamu lihat, Kang. Orang-orang menganggapku gila. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan. Iya toh, Kang." Nirmala menggelengkan kepalanya. Dia prihatin atas perubahan sikap ibunya. Gadis cantik berusia 20 tahun itu menatap sang ibu. Dia baru menyadari perubahan wanita yang melahirkannya 20 tahun silam lalu. Tubuh ibunya menjadi kurus. Wajahnya kusam dan berkulit tekil. Rambut acak-acakan dan tidak pernah mandi. Mandi pun kalah dipaksa olehnya. Nirmala, kenapa dia melewatkan semuanya? Padahal sang ibu membutuhkan dukungan darinya. Tiba-tiba terdengar suara orang beramai-ramai datang ke area pemakaman ayahnya. Nirmala melihat ibunya berlari mendatangi keramaian orang-orang. Dia pun menyusulnya. Tidak peduli perutnya yang lapar karena belum terisi makanan. Rupanya ketika Nirmala sampai di lokasi pemakaman ayahnya, di sana ada beberapa orang termasuk Juragan Karso, pengusaha kaya yang membeli tanah beberapa minggu lalu, dan ada Pak Tatang selaku RT di desanya. Dia tidak sendiri melainkan ditemani beberapa ajudannya seperti para petinggi pejabat. "Jangan sentuh makam suamiku!" teriak Turiah. "Tenang, Bu. Kami sedang merundingkan masalah tanah ini. Tolong jangan ribut dulu," kata Pak RT. "Wong edan kok datang?" sambar salah satu warga yang ada di dalam kerumunan orang-orang. Hati Nirmala sakit mendengar ibunya dihina.
namun tidak berani membelanya karena orang yang berbicara usianya sama seperti usia ibunya. Nirmala tidak ingin dianggap tidak sopan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. "Tanah ini resmi milik saya. Surat dan keterangannya pun ada di sini," terang Karso. Dia begitu yakin mengucapkannya. "Ngomong jangan asal kau, Karso. Dari dulu tanah ini sudah ada sebelum kamu tinggal di sini," geram ibunya. Nirmala mulai ketakutan. Takutnya sang ibu dipermalukan ataupun diserang oleh orang-orang yang memiliki jabatan penting di desa ini. Apalagi ketika orang penting tersebut memiliki banyak uang. "Bu, ayo balik," bisik gadis berkerudung. Dia menarik lengan ibunya yang bersembunyi di balik tubuh gemuk Turiah. Semua mata tertuju pada perempuan berambut keriting itu. "Kalau memang ini tanah milikmu, buktikan dengan menunjukkan surat kepemilikannya. Dari kemarin aku minta kau tidak berani menunjukkannya." Turiah menelan ludahnya bagai batu besar yang menindih tubuhnya. Ucapan Karso benar. Seharusnya perempuan setengah abad itu bisa membuktikan kepemilikan tanah yang ditempatinya. Apalagi tanah tersebut berisi makam suaminya. Nirmala menarik tangan ibunya sembari menggeser posisinya untuk menjauh. "Ibu tidak akan ikhlas, Dok. Ini tanah kita. Ibu tidak akan rela sampai mati pun," bisik ibunya. Nirmala mengusap-ngusap punggung tangan ibunya yang keriput. Dia cemas dan khawatir. Di antara orang-orang tersebut, Nirmala baru pertama kali melihat seorang pemuda yang asing baginya. Tak sengaja dia bersitatap dengan pemuda tersebut. Gadis 20 tahun itu menunduk malu, menahan semburat merah di pipinya yang mulai memanas. Ada getaran di hatinya yang tidak bisa digambarkan. Pemuda tampan, berpostur tinggi beratletis ternama, berkulit putih bersih dan sehat. "Apa yang menjadi duduk permasalahan ini? Kok belum selesai-selesai?" tanya Pak RT. "Karso, kamu jangan lupa tanah ini milik keluarga mendiang Parto. Aku tidak tahu persis kenapa bisa menjadi tanahmu. Atau jangan-jangan kamu membayar orang untuk mengklaim tanah ini ya?" tuduh Pak Tatang. "Pak RT jangan asal tuduh dong. Coba saja dibaca surat tanahnya. Jelas-jelas ukurannya tertulis di dalam kertas ini." "Jelas-jelas ukurannya tertulis di dalam kertas ini." "Maaf Pak RT, saya tidak bermaksud membuat keributan di desa ini. Saya hanya ingin kejelasan dari kepemilikan tanah yang sebenarnya. Karena saya sudah membayar mahal tanah ini. Tanah sudah saya bayar berdasarkan ukuran dan keterangan di surat ini. Lah, kok ada makam di sini?" tandas Pak Bahtiar tak terima. "Karso biang keladinya," ujar Pak Tatang. "Kok saya?" Karso tidak terima. Perdebatan semakin panas membuat orang-orang yang hadir di sana pun ikut merasakan suasana hati yang panas. Karso tidak mau mengalah. Turiah tidak mau melepaskan haknya begitu saja. Dan Pak Bahtiar pun tidak mau dirugikan. "Pak," panggil pemuda di sampingnya. "Bicaralah. Kamu mau bilang apa, Bram?" tanyanya. "Begini saja bapak-bapak.
kata pemuda yang bernama Brahma. Dia menyela pembicaraan ketiganya. Tanah ini tetap menjadi milik orang tua saya. Makam biarkan di sini. Urusannya Pak Karso dan Nyai Turiah di akhirat sana. Mana yang benar, mana yang salah akan dipertanggungjawabkan di akhirat, paparnya. Bagaimana, Bu Tutur? Kata Pak RT. Atau saya beli tanah yang ada makamnya. Biar urusan Bu Tutur dengan saya. Pak RT memberi saran yang membuat ibunya Nirmala kebingungan. Nirmala ikut bingung. Biasanya keputusan orang-orang tua di hadapannya itu ada maunya. Seperti yang sudah-sudah. Ditambah lagi Pak Tatang merupakan duda terkaya di kampungnya. Nirmala curiga jika ada udang di balik batu. Bisa saja kan uang yang bicara. Jangan-jangan Pak Tatang meminta balas budi karena kebaikannya. Oh, tidak bisa. Tanah ini sudah milik Pak Bahtiar. Dan makam ini harus dibongkar dan dipindahkan ke pemakaman umum. Tanah ini milik saya. Mutlak. Saya yang akan berurusan dengan Nyai Turiah. Toh, buktinya ada di surat ini sudah menjelaskan berapa ukurannya. Juragan Karso tersenyum licik. Dia tahu maksud Pak RT. Dia tidak akan rela jika Nirmala jatuh ke dalam pelukan RT duda tersebut. Cukup! Teriak Pramantyo, anak pengusaha kaya. Maaf, saya berkata kasar. Tanah ini milik orang tua saya. Biarkan makamnya di situ. Tapi, Bram, Papa, yang akan menjalankan usahanya kan Brahma di sini. Papa tidak usah khawatir. Toh, kuburannya tidak mengganggu. Ujarnya sambil menunjuk makam Parto. Semua pasang mata menatap pemuda tampan bertubuh kekar itu. Kalau dilihat-lihat, wajahnya mirip dengan aktor ternama Indonesia, Joe Taslim, putih dan tampan seperti dirinya. Itulah Brahma, pemuda 27 tahun yang menggetarkan hati Nirmala. Seperti yang Brahma bilang tadi, urusan tanah ini selesai. Biarkan makamnya di sana. Nah, urusan di akhirat nanti, Pak Karso dan Nyai Turiah. Karena kita tidak tahu yang mana yang benar dan milik siapa. Punya siapa tanah ini. Kita hanya beli, dibayar kontan. Sekarang keputusannya ada di Nyai Turiah. Pramantyo menoleh padanya. Nirmala menunduk sambil melirik ibunya. Pilihan ada di tangannya. Brahma mempertegas lagi. Benar apa kata si masnya? Nggak usah diperpanjang. Kasihan almarhum. Seru beberapa warga. Nirmala tahu jika ibunya masih menaruh dendam kepada Juragan Karso. Dari cara memandang ibunya menatap pria perut buncit itu. Oke, kalau begitu, aku akan berurusan dengan Karso. Biarkan makam ini di sini, agar suamiku tenang. Tapi, urusan kita belum selesai, Karso. Ibunya tersenyum sinis. Nirmala ketakutan. Dia tergagap. Bibirnya gemetaran. Sudah dipastikan jika Karso bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.